Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini kita dalam di tematik 52 pembelajaran yang keempat. Baik, kita mulai. Studin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Studin harus mengenakan pakaian nyaman? Berjudul dengan bacaan cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Pertama, 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari kain. Katun bersikat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. 2. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut lembut. Setelah pembalut, setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Itu adalah informasi untuk kamu mengenai menjaga kebersihan ya. Nah, selanjutnya adalah di sini silakan kamu simak teks pidato Studin berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita lakukan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan, kepala sekolah saya, Pak Wele, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Wele tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Wele tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten bukan hal yang mudah untuk mengirimkan saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Dia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita. Terima kasih. Baik, anak-anak, itu adalah sepenggal pidato dari Studin. Nah, tugas pertama kamu adalah kamu membuat tabel berikut dan kamu mengisi tabel itu dengan tanda checklist. Nah, apa saja yang harus di checklist? Nah, di checklist itu adalah kamu setelah mendengar atau membacanya, kamu lihat ada atau tiada kriteria yang akan disebutkan di tabel ini. Nah, jadi kamu juga harus membuat tabel ini ya. Jadi jangan hanya jawab checklistnya saja, tapi tabelnya juga kamu buat. Kriteria pertama adalah teks pidato memiliki bagian pembuka. Nah, menurut kamu ada atau tidak? Jika ada, checklist ada. Jika tidak, tidak. Checklist tidak ada. Yang kedua, teks pidato memiliki bagian inti. Yang ketiga, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Yang keempat, bagian ini inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Yang kelima, teks pidato memiliki bagian penutup. 6. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. 7. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca.
8 sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Silakan kalian isi dengan menceklis ada atau tidak ada menurut kalian masing-masing. Itu tugas pertama kalian di pembelajaran ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu tugas yang keduanya kamu menulis kesimpulan berdasarkan penilaian kamu di bawah ya. Tulis kesimpulannya untuk tugas yang kedua. Oke, kita lanjut. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerjasama dengan negara-negara lain. Misalnya di Asia Tenggara, ayo pelajari peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, di sini ada bacaan kerjasama bidang sosial budaya negara-negara Asia. Silakan disimak. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community (ASCC). Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial masyarakat. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seminar ASEAN. 2. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. 6. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di dalam sosial budaya. Nah, tugas kamu yang selanjutnya, yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Nah, ya, silakan kamu cari di Google ya. Nah, di sini tabelnya seperti ini. Di sini kasih contoh, 2 contoh. Pertama adalah SEA Games yang pertama itu tahunnya 1949, negaranya Thailand, kotanya Bangkok. Dan selanjutnya contoh yang keduanya adalah SEA Games yang ke-25 tahun 2009, negaranya penyelenggaranya Laos di kotanya Tianjin. Nah, silakan kamu cari 1, 2, 3, 4 lagi penyelenggaraan SEA Games. Kamu boleh pilih yang kedua, ketiga, seterusnya sampai sekarang juga boleh, bebas. Tahunnya berapa, negaranya di mana, dan kotanya apa. Itu untuk tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir, mencari informasi tentang penyelenggaraan SEA Games. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, dan judul yang jelas, nanti mudah dikoreksi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.